Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Syekh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli 'inda dzikri shalihina tanzilur rahmah. Yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Talibin alladzina lam yudhkar ismuhum ta'ziman wa takriman ilaihim, yang mudah-mudahan mari kita sama-sama doakan semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, izinkan kami untuk membawakan manaqib atau biografi singkat tentang Shahibul Haul, yaitu Kiai Haji Yusuf Jasir bin Kiai Haji Ismail Jasir dan Kiai Haji Ulua Ruyani bin Kiai Haji Ruyani, dengan tujuan dan harapan semakin bertambahnya rasa mahabbah kita kepada semua guru-guru kita dan sebagai bentuk roja kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menurunkan dan mengucurkan limpahan rahmat-Nya kepada kita sebagaimana yang diucap oleh seorang ulama, yaitu Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya. Beliau menyebutkan 'inda dzikri shalihina tanzilur rahmah, yang artinya ketika di satu tempat dibacakan atau disebutkan tentang orang-orang yang saleh, maka Allah akan menurunkan rahmat-Nya ke tempat itu. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, berikut kita bacakan biografinya dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Yusuf Jasir adalah salah satu sosok yang menjadi pilar keagamaan di wilayah Pagentongan, Bogor pada zamannya. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Ismail Jasir bin Kiai Haji Abuya Jasir. Beliau lahir di daerah Banten dan beliau mendapatkan pendidikan dari kedua orang tuanya, salah satunya ketika beliau masih kecil. Beliau dibawa ke Mekah ketika usia penyusuannya. Kemudian dibesarkan di sana dan kembali ke tanah air dalam usia belasan tahun. Setelah menamatkan pendidikan pada Madrasah Saulatiyah tingkat dasar, beliau menempuh pendidikan di Mekah selama 18 tahun. Dan setelah beliau tiba dan menetap di tanah air, beliau kembali belajar dan mengaji kembali secara sungguh-sungguh di beberapa pesantren di Banten. Salah satunya di pesantren orang tua almarhumah Ibu Hajah Fatimah, atau yang biasa kita sebut dengan Mande, yang bernama Kiai Haji Sali Kopomaja. Dan juga di beberapa pesantren di Jawa Barat, salah satunya yaitu Babakan di daerah Sukabumi. Pada umumnya beliau berhasil dalam usahanya dan menetap di Pagentongan Bogor dengan perlengkapan keilmuan yang lebih dari cukup. Hal itu terbukti dari beberapa keterangan beliau dalam bahasa Arab dan bahasa Sunda berbentuk syair yang cukup indah. Karangan kitab itu mengenai ilmu balaghah atau sintaksis bahasa Arab dan mengenai berita kedatangan Imam Mahdi sebagaimana yang banyak dipercayai oleh umat muslim. Selain berhasil dalam memahami keilmuan bidang balaghah, beliau juga berorientasi kepada beberapa bidang keilmuan. Salah satunya yaitu dalam bidang fikih dan dalam bidang bahasa Arab. Oleh karena itu, lebih dari cukup memahami dalam bidang hukum dan syariat. Kiai Haji Yusuf Jasir atau Kiai Haji Asep mempunyai pengaruh dan pengikut di zamannya. Para pengikutnya terdiri dari pengagum ilmu agama yang kemudian datang untuk meminta pengajaran. Dan ternyata yang datang tidaklah semata-mata terdiri dari para penuntut ilmu kategori pemula saja, tetapi acap kali terdiri dari tokoh-tokoh yang sudah terkenal sebagai kiai dan dari beberapa pesantren. Mereka datang untuk merefresh penguasaan dan pengetahuan mereka tentang kitab-kitab tertentu. Dan sudah tentu mereka datang untuk meminta keberkahan dan juga ijazah. Beliau di Pagentongan senantiasa mengisi waktunya dengan belajar, mengajar dan mendidik para santri di daerah Masjid Al-Falak Pagentongan. Dan tidak hanya beliau yang saat itu mengajar ilmu agama, akan tetapi dalam hal mengajar ilmu, beliau bersama dengan ulama-ulama lainnya yang memiliki pengaruh besar di wilayah Pagentongan. Di antaranya yaitu Kiai Haji Tubagus Thohir Falak bin Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak atau lebih dikenal dengan Mama Aceng.
dan ulama lainnya seperti Kiai Haji Hasan Mustafa bin Abdullah. Kemudian Kiai Haji Yusuf Jasir atas izin dari Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak, beliau mengajarkan berbagai macam ilmu di sekitar Masjid Al-Falak waktu itu. Karena semakin banyaknya santri yang datang untuk menimba ilmu dari beliau, maka beliau mendirikan pesantren Raudhatul Thalibin pada tahun 1967 Masehi yang digunakan oleh para santri untuk beristirahat dan menuntut ilmu. Salah satu kemuliaan atau karamah yang Allah berikan yaitu sebagaimana diceritakan pada saat beliau mengarang kitab Qalaidul Juman yang berisi tentang pembahasan ilmu bayan, dikisahkan di dalam mukadimah tersebut beliau Kiai Haji Yusuf Jasir di dalam kitab, tepatnya di dalam penjelasan bait wa min kitabi syaikhinal masyhuri bi Syatibi Ahmad Al-Qanturi, bahwa beliau bermimpi di saat beliau menjadi salah satu santri di pesantren Babakan Cigombong. Beliau berkata, "Aku melihat guruku datang kepadaku dari tempat yang tidak aku ketahui, dan di tangannya ada selembaran putih. Maka ketika aku melihatnya, diberikanlah kertas tersebut ke tanganku, dan aku menerimanya. Kemudian guruku Syekh Ahmad Asyatibi berkata kepadaku, 'Wahai anakku, ambillah olehmu lembaran ini dan tuliskanlah, karena sesungguhnya ia adalah sebagian dari karanganku.' Maka ketika itu aku dengan terburu-buru mengambilnya dan aku letakkan kertas tersebut di tempat yang terjaga. Kemudian ia pergi dariku dan aku tidak mengetahui kemana dia pergi. Dan saya berharap mendapatkan keberkahannya dengan sebab menuliskan al-zaman ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ini dariku dan menjadikan ia bagian dari amal akhirat dan bisa diterima oleh manusia dengan sebab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin." Nah, itulah salah satu kemuliaan atau karamah yang diberikan Allah kepada beliau, dan beliau mendapatkan kemuliaan tersebut dengan kesungguhan dalam hal mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu dan mengamalkannya. Beliau wafat pada tahun kurang lebih 1980 dan dimakamkan di Jaha, Banten. Itulah sekilas biografi atau riwayat beliau yang patut kita selaku para santri untuk dapat mencontoh beliau dalam kehidupan ini. Kemudian setelah wafatnya Kiai Haji Asep atau Kiai Haji Yusuf Jasir, maka estafet tongkat pendidikan dalam hal mengajar dan mendidik santri yang diteruskan oleh Kiai Haji Lu'ai Ruyani. Beliau Kiai Haji Lu'ai Ruyani lahir di Cisempur pada tanggal 10 April 1952 Masehi atau 13 Rajab 1371 Hijriah. Beliau adalah salah satu putra seorang ulama karismatik yang berada di Cisempur, Bogor, yaitu Al-Maghfurullah Kiai Haji Ruyani bin Kiai Haji Siddiq. Berkat didikan beliau sebagai orang tuanya, maka semua putra-putri Kiai Haji Ruyani itu menjadi alim dan salih atau salihah. Adapun saudara dari Kiai Haji Lu'ai Ruyani yang menjadi putra dari Kiai Haji Ruyani adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Kiai Haji Hidayatullah bin Kiai Haji Ruyani yang berada di Ponpes Al-Amin Cicurug, Sukabumi, atau masyhur dengan sebutan Kang Aeh. Yang kedua yaitu Kiai Haji Mukhtar Ruyani bin Kiai Haji Ruyani yang mendirikan pondok pesantren Riyadul Aliyah Cisempur, Bogor. Yang ketiga yaitu Kiai Haji Udung. Yang keempat yaitu Hajah Cicah. Yang kelima Hajah Dedeh. Yang keenam yaitu Kiai Haji Lu'ai Ruyani bin Kiai Haji Ruyani. Yang ketujuh yaitu Kiai Haji Muhammad. Kemudian Kiai Haji Lu'ai Ruyani tinggal di Pagentongan setelah menikah dengan putri Kiai Haji Yusuf Jasir, tepatnya Ibu Hajah Sa'adah yang dikenal sebagai sebutan Ece Hajah. Dari pernikahan tersebut, maka beliau mempunyai keturunan yaitu sebanyak 5 orang, diantaranya yaitu yang pertama Teh Hajah Nunung, yang kedua Ah Haji Maki Abdul Aziz, yang ketiga almarhumah Teh Siti Aminah, yang keempat yaitu pengersa AA Naufal Faruqi, dan yang kelima yaitu Teh Neneng Husnatul Fikriyah. Adapun dari sanad keilmuan beliau, menimbu ilmu dari beberapa pondok pesantren, diantaranya Gentur Cianjur, Maribaya Jasinga, dan Mama Kholil Ciapus. Beliau dalam hal kehidupan kesehariannya senantiasa menggunakan waktunya untuk fokus dalam hal ilmu seperti mengajar, muthala'ah, dan mendidik santrinya. Sebagian dari keistimewaan beliau dalam hal yang berkaitan dengan santri, beliau memiliki sifat yang sabar.
tidak mudah marah terhadap santri dan memiliki sifat iffah atau mudah memaafkan kesalahan orang lain. Selain itu, beliau memiliki sifat tawadhu. Salah satu buktinya yaitu ketika beliau berjalan bersama para santrinya, beliau tidak pernah berjalan di depan, tetapi senantiasa berjalan berdampingan dengan santri-santrinya. Adapun dalam hal kehidupan dengan masyarakat sekitar, beliau memiliki akhlak yang mulia, senantiasa bermasyarakat tanpa membedakan status dan ramah hati. Ini semua adalah sifat-sifat yang ada di dalam diri beliau, dan itu merupakan ciri yang mesti ada pada diri seorang yang soleh. Beliau senantiasa memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang sebagaimana cirinya para ulama, yaitu para ulama yang memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, dan inilah salah satu yang mesti dicontoh oleh para santriin dan santriawati yang ada di pondok pesantren ini. Beliau meninggalkan kita pada tanggal 8 Maret 2011 Masehi atau 3 Rabiul Akhir tahun 1438 Hijriah, dan sampai hari ini estafet perjuangan beliau diteruskan oleh guru kita semua, yaitu pengarsa AA. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah manakib atau biografi singkat guru-guru atau masyayikh kita semua, yang tentu mudah-mudahan Allah kuncurkan nikmat serta rahmatnya kepada sahibul haul, yaitu guru-guru kita tadi. Dan mudah-mudahan beliau saat ini melihat kita semua yang hadir di tempat ini dengan pandangan kasih sayang dan mengakui kita sebagai murid dan santrinya. Dan tak lupa kita doakan guru kita semua yang saat ini meneruskan perjuangan pendahulunya, yaitu pengarsa AA beserta keluarganya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin, dipanjangkan umur dalam keadaan taat, dan beliau diberikan kesabaran dalam mendidik kita semua selaku santri-santrinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian pembacaan manakib singkat ini. Atas perhatian saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.